Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue, Menko Hidayat. Gue Prasetyo Chandra. Gue Ali. Kita di Penuang Air Channel. Segmen kita kali ini, Ya. segmennya cerita sobat. Sobat Misteri. Kan kita dari mana, Chan? Kita ada di daerah Cijeruk ya, Bu. Di bawah kaki Gunung Salak, Pak. Kita lagi camping di sini ya. Iya. Nikmati nuansa alam, Ya. menyatu dengan alam ya. Sambil ada gerimis kecil nih, so. Di sini kita udah kedatangan bintang tamu ya. Ada Bang Ali di sini yang Iya. punya cerita. Wow, Iya. merinding pokoknya ceritanya Bang Ali. Chan, seperti biasa Chan, kita punya tradisi apa? Ya, Bang Ali, sebelum Bang Ali cerita nih ya, biasanya kita tuangin air dulu nih Bang Ali. Oh gitu. Ya, Supaya kenapa? supaya ceritanya lebih lancar. Siap. Supaya bisa mulai gitu. Untuk sobat-sobat cerita misteri Ya. dimanapun berada, saya mohon cerita benar sampai habis biar nggak salah paham, biar Ya. fokus, biar bisa gitu. Langsung aja kita tuangin airnya sebelum Bang Ya. Ali bercerita. Dan Bang Ali wajib minum nih biar lancar ngomongnya. Oke. Saya tuangin dulu ya. Oke. Silakan Chan. Oke. Minum ya. Ya. Mantap. Mantap. Sobat cerita misteri, Tuangkan ceritamu. Oke. Gue dari pernikahan. Gue datang. Terus gue jabat tangan nikah. Lalu gue ke atas ke kamar rias. Itu gue turun, ada satu kawan gue lihat ada sosok wanita tua bareng turun ke tangga itu ke bawah ke Puade ya. Itu wanita tua ngelewatin gue gitu, maksudnya tembus. Nah, temen gue bilang aneh gitu, wah tembus nih wanita tua nih. Ke belakang itu yang di daerah dapurnya. Iya. Dapur rumah mertua. Udah begitu, dia cerita, gue ngomong begitu, benar nih kalau dia bilang. Di situ gue belum namanya baru ya, gue belum terlalu inilah, Ya, belum terlalu ngeh lah ya. belum terlalu ngeh lah, udah kelar begitu. Singkat cerita, gue tidur malam itu, gue di kamar, lalu gue mimpi ada kuburan percis di bawah kamar gue, yang dapur itu yang Iya. teman gue bilang nenek-nenek itu larinya ke dapur gitu. Ada 2 kuburan. Terus gue bangun, gue ngobrol, cerita-cerita. Akhirnya tuan rumah bilang, emang iya dulu nih bekas ada wanita ngelahirin sama anaknya dikubur di situ. Lalu meninggal bareng tuh ya Bang. iya, meninggal bareng, dikubur, terus mau dibangun itu dapur, dipindah. Oke, di situ gue baru mimpi lah, Iya. diunjukin, udah kelar begitu. Tiba-tiba gue nginep berapa hari di rumah mertua kan, namanya pengantin baru. Gue denger suara kayak suara kaki jalan gitu di depan kamar. Gue di atas kan, di tingkat kaki jalan. Makin lama gue dengerin kayak orang lari itu kaki. Penasaran, ada apaan nih? Lalu gue cerita sama orang yang ngerti lah. Ya. Orang yang ngerti. Akhirnya dia bilang gue suruh baca-bacaan gitu. Ya satu wirid gitu ya. Akhirnya gue baca wirid dari subuh sehingga malam. Kebetulan saat itu mertua lagi diajak ke Singapura sama Ipar. Itu yang tinggal di rumah cuman Gue berdua sama pembantu rumah tangga satu. bertiga berarti Bang. Bertiga. Gue baca, tiba-tiba gue bangun malam nih, gue mendusin ada suara kayak wanita tua gitu, nenek-nenek, kayak suara orang Teriak-teriak gitu ya. iya, mereka makin kenceng air. Gue penasaran kan? Iya. Gue lihat, gue buka hordeng, gue lihat pembantu rumah tangga aman-aman aja, tidur dia, gelap kamarnya kan. Gitu. Siapa nih? Gue penasaran kan. Suara nenek malam-malam kan, jam 1:30 malam. Udah kelar, besok pagi gue datengin orang asli situ gitu. Iya. Dia buka warung depan rumah mertua percis.
Gua tanya, namanya Bang Ole. Bang Ole, di sini ada rumah nenek-nenek gak yang tinggal gitu? Gitu. Ada tiang listrik. Apapun rumah kos-kosan sebelah teh. Makin ini dong gue. Iya. Akhirnya, oh ya udah deh. Gue balik badan, dipanggil gue. Li, sini deh, Li. Dia bilang, di sini nih rumah ini katanya rumah mertua nih. Itu sering orang lihat itu nenek-nenek masuk lewat pintu tembus ke garasi ke dalam. Ya, itu banyak yang lihat gitu ya. Oh, makin apa? Ibaratnya mulai apa? Gue mulai Panik lah ya. Iya, mulai apa? Wah, Takut, iya mulai inilah. Wah, udah kelar, udah. Ya gue seperti biasa. Gue tidur di rumah itu. Ada satu waktu gue malam-malam pulang sekitar jam 11 lah. Gue lapar. Gue bilang sama bini. Malam-malam gue turun ke dapur, cuma gue nggak lewat tangga utama gitu yang sering gue lewat. Gue lewat tangga deket jemuran, terus yang langsung tembus ke dapur. Tangga muter lah. Gue lewat, gue pindahin tuh jemuran. Gue geser gitu. Gue ke bawah, gue ambil makanan, gue ke atas, gue makan, udah gue makan, gue turun lagi bawah, turun ke bawah, gue cuci piring, gue naik lagi ke atas sama bini gue udah kelar, gue rebaan, bini gue tiduran, terus belakangin tidur lah. Gue rebaan begini, tiba-tiba ada suara apa kayak di dipan gitu, di dipan besi gitu, sebelah kuping gue percis, kenceng banget. Gue kaget dong. Gue bilang, lu masing-masing sama gue. Iya. Lu gue bilang. Sampai ada kesel sendiri. Iya, gue refleks lah gitu ya. Gue gak takut sama lu, gue bilang. Lu gue masing-masing, gue bilang. Lu jangan ganggu gue gak ganggu lu kok gitu, gue bilang gitu. Terus bini gue denger, dia nangis kan, panik bini gue. Akhirnya udah kelar, udah dengan hal itu gue ya udahlah, gue terusin lah. Udah kelar, udah besok gue santai, gue ya biasa rutinitas. Terus tiba-tiba gue sempet pulang jam 2 malam di rumah itu. Gue lihat ruang tamu untuk orang tua kosan gitu, hordengnya terbuka dan kelihatan jalan banget. Gua tutup dong ya kan, malam-malam kan buat jaga-jaga kan. Pas gua tutup tuh hordeng, gua balik badan, buka lagi srek. Gua bilang, Gak ada yang buka gitu. iya ada yang buka. Akhirnya gua tutup lagi kan. Udah gua balik. Ini bukan tuh Bang Ali. Itu dia. Kalau angin kan nggak. Mungkin yang mungkin sekencang itu ya. Ya cuman begitu doang kali. Iya, paling Kayak ada orang yang sengaja Narik. emang narik ya. narik gitu. Udah kelar begitu udah gua balik, nggak lama mertua nyari pembantu laki. Tidurnya di luar sih. Iya. Nah, orang baru nih, orang baru tinggal di situ. Udah orang baru tinggal di situ, nggak lama beberapa hari ngadu ngomong sama gue. Pak, katanya, semalam saya lihat ibu katanya. Iya. Sosok ibu jalan ke ruang tamu, kan ruang tamu itu kalau malam dimatiin. Iya. Saya panggil-panggil nggak ngegubris gitu, diem aja, lewat aja. Nggak taunya ibu ada di kamar Pak. Oh begitu. Gue bilang ya udah masing-masing aja yang kayak begitu. Penting nggak mau baca-baca aja lah gitu. Udah kelar gitu udah. Aku makin apa? Wah bener nih gue bilang. Oke lah. Dan pembantu perempuan juga sempat ya. Dia nggak betah mau balik, alasannya katanya kalau tiap malam dia suka diketok-ketok pintunya, terus suka ditarik-tarik kakinya. Udah kelar gitu, udah, gue makin inilah, wah ada nih nunggu di sini. Ganggu berarti dia. Iya, udah kelar gitu, udah. Suatu waktu gue dimimpin sosok wanita cantik bener, tapi nggak kelama-lama-lamaan berubah, mengerikan bener gitu mukanya yang gue nggak kuat gitu. Gue bilang, apaan nih? Gue bilang nih, sosok apa nih? Udah kelar gitu, udah. Gue ngobrol lah sama tuan rumah sempet gue ngobrol sama almarhum mertua ya. Terus tapi mertua nggak terlalu gimana gitu. Akhirnya sempet waktu mertua gue kan dia kalau pagi suka ke dapur, suka sahur. Iya. Akhirnya dia ngadu juga tuh, ada yang manggil bu saat dia mau ngambil makanan gitu. Iya.
Oh, oke. Di situ tuh gua, di sini emang ada apa? Ada penghuninya lah. Kayaknya. Udah kelar gitu udah. Tiba-tiba malam-malam gua mau tidur di kamar sebelah, itu suara lemari digebrak sekencang-kencangnya, bini gua kedengeran. Gua keluar, suara apa itu, gua bilang. Ataunya ya yang dia lagi gitu. Dia nunjukin lagi gitu bahwa dia ini ada lah di situ. Ya singkat cerita, di situ rumah gimana ya? Gua seakan-akan kalau pulang malam nih, yang namanya manusia ya, kadang gue lagi berani, kadang gue takut kan. Kalau gue takut ya paling gue pulang subuh. Tapi lama-lama gue punya mertua ngomong, lu jangan balik subuh katanya. Ibaratnya lu kalau pulang subuh lu kayak orang gimana gitu, orang dicurigain, orang balik jam segitu deh. Kesannya kurang bagus. Iya, kurang bagus lah gitu. Akhirnya tambat waktu ya gue pulang jam 2 malam. Itu setiap gue pulang tuh di rumah itu emang kan udah pada tidur kan, gue pulang jam 2 malam, kadang itu pun gue jam 12 gitu. Gue masuk itu emang ibaratnya itu gimana ya, hawanya terlalu sawan gitu. Tapi pas gue masuk ke dalam kamar udah mulai nggak ada tuh suara kaki, langkah-langkah kaki, terus orang lari itu udah nggak ada. Tiba-tiba suatu kan di rumah itu ada, mertua gua punya kosan lah. Di kosan ada 12 kamar lah di situ. Ada anak kos telepon bini gue lagi saat baru 3 penghuninya. Dia bilang sama bini, nelpon malam-malam itu juga, malam jam 11 nelpon nggak salah. Mbak katanya di sini rame ya, kok rame banget ya kata-kata. Terus gue bilang, maksud gue lu bilang aja rame gitu. Padahal cuma 3 penghuni kan, 12 kamar. Bilangnya rame buat agar dia nggak inilah down gitu. Akhirnya kejadian lagi sama anak kosan. Itu pintu kosan sama pintu rumah nyatu, cuman dikunci. Connecting lah gitu ya. Itu dikunci di atas deket seberang kamar gue gitu, kamar yang gue tinggalin gitu. Itu pagi-pagi anak kos ngadu, padahal dia pintu terbuka, laptop ada, terus semua ada lah, handphone, HP semuanya, banda dia ada di situ, dan pintu kebuka. Anehnya ada pintu itu gagangnya udah berusaha mau dihancurin, tapi tiba-tiba setengah jalan udah gitu, jadi dia ngebekasin doang gitu. Nah tuh anak kos bilang, tapi aneh ya katanya, oh kenapa enggak padahal barang-barang saya berharga loh pada. Kok gitu-gitu ya. Kok dia nggak mau gitu. Nggak hilang gitu. Akhirnya udah, mungkin gue feeling, wah kayaknya nih makhluk ngunjukin kali ya sama orang mau di kosan. Akhirnya udah besok nggak lama tuh yang ngekos alasannya ada tugas di luar lah gimana gitu, cabut ya akhirnya. Emang di rumah gimana ya, emang lembab sih keadaan ini, rumah lembab. Terus emang ada beberapa orang kayak orang-orang ya kayak kiai ataupun orang orang pinter lah gitu, orang pinter dia ngelihat sosok rumah itu di depannya udah kaget sendiri, banyak banget gitu ngomongnya gitu. Ya di situ gue masih inilah, mungkin karena udah terbiasa dan udah jadi ibaratnya ya bagian di situ lah, gue udah lama tinggal di situ kan. Akhirnya udah, nah selama itu oke, sepi-sepi aja. Tapi ketika gue nggak baca gitu, nggak ngamalin gue ngamalin gue gitu lagi, timbul lagi tuh gangguan ada aja tuh gangguan. Sampai adalah gue dimimpiin tempat dia gitu. Dia tuh jalan lorong kayak letter L gitu. Dan bentuk rumah itu berbeda gitu di situ. Dan gue tanya sama bini, kan dia emang rumah dia kan, rumah orang tuanya. Ya emang dulu bentuknya begitu, ternyata L. Ada kamar di situ. Iya. Oh, dan dia nunjukin bahwa gue tinggal di situ, gue tempat di situ katanya. Wah, gue bilang, wah ini rumah kayaknya buat gua ngetes bagaimana, ngetes nyali gua atau gimana gitu ya gua gimana ya mau nggak mau dong, gua tinggal di situ kan, emang gua tinggal berempat doang kan,
Gua mertua laki, mertua perempuan, paling ada pembantu. Kadang ya di situ juga pembantu udah keluar masuk karena ya itu kali ya. Faktor mungkin sering diganggu. Itu emang rata-rata Betah karena iya. diganggu, diusilin ya. Iya, emang sih yang beberapa orang gue tanya, Iya. dia ngomongnya seperti itu gitu. Diganggu lah gitu. Cuma keluarnya dia alasannya mungkin berbeda lah. Iya. Kalau ngomong sama Dia mertua nggak mungkin mengungkapkan yang Enggak, sebenarnya gitu. ya, walaupun Enggak. mungkin keluarga Bang Ali mertua Bang Ali tahu apa sih Iya. gara-gara diganggu gitu. iya. Bang, itu mimpinya yang lu lateral itu tuh sosoknya apa sih yang lu mimpi? Itu dia serem banget, itu dia berupa wanita tua dan berupa baju putih, terus dia jalan gitu kayak letter, jadi dia jalan ke tempat dia gitu ke letter L. Tapi sosoknya tetap nenek-neneknya. Iya, Sosoknya. sesep itu. Nah, ini Chan, yang pertanyaan yang gue tanya juga itu kan Bang Ali mimpi awal pas dia habis akad nikah, Iya. dia bilang makam itu justru makam perempuan Buat nama anaknya. anaknya. Iya. Ini yang bayi. jadi pertanyaan gue Bang Ali. Yang ganggu tuh Nah, nenek-nenek itu terus. dia. Yang ganggu tuh sosoknya nenek-nenek mulu. Ya, gue sempat dikasih tahu juga sama Bang Oleh juga yang ngasih tahu gue nih, katanya ya dia itu katanya tempat, jadi di depan rumah tuh ada parkiran mobil kayak halaman gitu, dan di sebelah rumah itu ada pohon mangga tetangga ya, pohon mangga tetangga, cuman merayap ke halaman Iya. Ada halaman rumah mertua lah gitu. nyokap mertua ya. Nah, dengar dari dia orang situ dan orang-orang sekitar, emang tempat dia di situ, dia dari situ gitu, dari pohon itu gitu. Jadi memang ya mungkin kalau kita bentukin energi kali Bang Ali. Iya. Jadi si yang dia berwujud jadi nenek-nenek ini mungkin itu yang paling kuat kali Bang. Iya. Makanya dia yang lebih sering nunjukin ke keluarga, Iya, sama ke orang-orang yang memang ngekos di situ atau yang tinggal di situ. iya betul. Cuman anehnya gua gimana ya? Gua tinggal di situ, orang kayak ipar gua gitu. Ipar gua tahu sebenarnya hal itu gitu. Iya. Anehnya dia nggak Nggak pernah cerita. nggak cerita gitu sama gue, nggak kasih tahu gue gitu. Cuma ya gue ada misanan bini gue ngomong sama gue, lu nggak tahu li katanya itu rumah katanya. Wah rumah itu, gue tuh ngalamin katanya. Dia sempat tinggal di situ. Iya. Ya piano lah main sendiri dia bilang gitu. Ada piano main sendiri gitu. Oh gitu gue bilang. Gue pas di situ, wah siatnya juga nih gue bilang. Oh nggak ada ngasih tahu katanya. Cuman ditanya sama misanan bini gue ke dia juga kan misanan kan sama ipar gue, dia bilang biarin biar ngetes Ali gitu. Nggak gitu Berarti juga kali ya. aja biar ente tahu sendiri kali Bang. Iya betul, Apa kayaknya yang begitu. ada di rumah itu gitu kan sekaligus ngetes. Mental. Bener. Mental. Ini orang betah apa kagak nih? Ini orang bisa ngelewatin. Cuman kalau urusan begituan kan Itu dia. Tapi ipar gue yang perempuan rata-rata takut gitu. Kan dia udah keluar rumah kan. Iya. Udah pindah sama suaminya, ikut suaminya lah gitu. Dia rata-rata kalau ke sana, kalau gue sempat cerita juga kan pada mereka kayak udah tahu gitu. Dan kadang mereka kalau lagi datang pulang kemalaman, dia kayak sosok takut gitu, kayak dia nunggu mobil suaminya jemput di depan, dia minta temenin gitu, temenin dong gitu. Terus kayak yang lain juga kalau lagi ke situ minta temenin sama bini gitu. Aneh juga gitu, memang dari Ya mungkin kalau gue lihat dari ini sih ya Bang ya, karena mungkin ipar-ipar kan memang dari kecil tinggal di situ kali, Itu Bang. dia. Mungkin gangguan-gangguannya mereka udah ngalamin lebih Iya. lama. bener. Mungkin mereka traumanya lebih gede kali ya. Iya, Makanya ketika mereka udah pada berumah tangga, mereka mau nginep di situ juga udah mendingan cabut, mendingan nungguin suaminya kalau pun sendiri ya ada kemungkinan besar bakal di Iya. Cuma anehnya gue gimana ya? Gue baru beberapa hari di situ, maksudnya maksudnya gue diunjukin kuburan gitu. Nggak pernah gue kejadian. Oh ini sih sebenarnya gue nggak mau, cuman ya gimana ya? Cerita aja lah Bang. Berarti baru pertama kali nih Gua Bang Ali ya cerita di podcast Iya, kita nih, ya. iya. Gue tidur, Hah? gue pakai celana pendek saat itu. Dan gue lupa pakai celana dalam gue buka saat itu. Kayak kolor doang lah. Enggak, gue pakai celana kolor, dalaman gue pakai celana dalam gitu. Saat itu gue lupa saat itu. Gue ke kamar mandi, iya udah.
Udah gue kelar semua, tiba-tiba gue bangun pagi-pagi. Aneh gak lo? Gue seinget gue pakai celana kolor, pakai celana dalam. Gue bangun tanpa celana dalam. Celana dalamnya di luar. Celana kolor gue kepake sama si. Itu gue kejadian. Bini lo kali bang. Enggak, itu sih enggak. Bini gue enggak itu. Enggak. Dan gue pikir apa gue kamar mandi lepas. Gue lepas tapi gue pakai lagi kan, gue kamar mandi gitu. Itu sebenarnya gue nggak mau cerita yang ini. Cuman itu kejadian betul itu. Tapi emang lu bener inget dan yakin tadi bang kalau lu emang nggak lepas celana dalam. Nggak lepas gue. Itu makanya jadi pertanyaan. Ini kenapa ya? Makanya lu inget bener kan kejadian Iya. itu. Berarti kalau gue lihat dari ceritanya sih ya gua walau alam ya. Iya. Mungkin ada yang iseng kali something gitu ya. Iya. Kerjain ya mungkin aja. Iya, karena dia sosok dia wanita kan katanya gitu. Saya kayak dia suka gitu kalau laki kan lebih ini kan gitu. Dan emang dia menunjukin bahwa gua ini di sini. Gua ini mungkin udah lama di sini. Gua penghuni sini lah gitu. Ya, gua bilang oke, gua bilang. Dan gua berapa kali cerita sama orang, terus orang juga bilang gitu, gimana kenapa nggak ini dipindahin? Kan ada tuh, katanya bisa tuh dipindahin katanya. Ya mungkin aneh-aneh kali ya, mintanya ada yang minta emas, ada yang minta sate, aneh-aneh lah gitu. Ada yang cuma ibaratnya itu tempat itu pindahin ke sini, ke situ, atau tempat sini pindahin ke situ. Biasanya begitu. Gue cerita sama orang yang pinter nih. Cuma gue berusaha untuk ngobrol ke keluarga istri. Tiba-tiba gue punya mertua, gue punya ipar, manggil orang inilah orang pinter lah. Ya, cuma pas aja saat itu dia datang. Bini tidur lelap, mertua tidur lelap, depan lagi capek banget mungkin ya, ditelepon. Pokoknya ditelepon itu berkali-kali sama ipar gue, sampai ipar gue telepon gue, lu di mana? Gue bilang, gue di luar. Gue bilang, kok di rumah nggak ada yang angkat telepon gue bilang. Dan orang pinter ini udah di depan pintu gitu masalahnya. Wah nggak tahu, gue bilang, gue pulang bener mereka pada lelap. Gue bilang, gue bilang, sampai segitunya tuh orang pinter itu. Apa mungkin dibuat capek bagaimana nggak ngerti gue. Alam teman yang jelas ketika mereka pengen dicoba dipindahin dari situ ada aja halangannya bang. Betul. Sobat Cerita Misteri ya begitulah. Ya. Kita memang berdampingan ya, sangat dekat berdampingan dengan hal-hal yang terlihat dan itu memang bagian dari iman. Jadi bisa mungkin sopan santun, tata krama, cara bersikap semua harus kita jaga karena kita mau. Ya. Dan jangan lupa Chan untuk membangun channel kita nih penuh air channel. Gimana nih? Ya, kita minta bantuannya nih untuk teman-teman ya yang pada nonton nih untuk like, subscribe, share. Oke, Sobat Cerita Misteri, sampai ketemu lagi di next episode. Tetap bareng gue Menko Hidayat. Gua Prasetyo Chandra. Salam Sobat Cerita Misteri.